Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini. Ketemu lagi nih di Ada Misteri. Kali ini dalam segmen mencekam atau menceritakan kisah misteri bareng gua Ari dan Cici nih tentunya. Apa kabar nih Sobat Misteri? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Dan untuk para Sobat Misteri, buat kalian nih yang kerja di luaran, jangan lupa ya pakai masker. Jangan lupa juga minum vitamin nih, karena udara di luar ini lagi bener-bener buruk ya. Iya, bagus nih, banyak yang Betul. sakit nih. Termasuk gua juga. Berkali. Iya. Nah, seperti biasa nih, dalam segmen mencekam ini, Cici akan menceritakan kisah mistis pribadinya atau kisah mistis nih dari teman-teman yang udah kirim melalui Instagram atau email kami. Dan ada juga nih cerita dari arwah yang penasaran, Ci. Betul. Nah, dan untuk malam ini ada misteri apa nih, Ci? Untuk malam ini kebetulan gue dapet cerita dari salah satu temen ya, namanya Andin. Ceritanya tentang apa tuh, Ci? Kalau boleh dijelasin dikit aja. Tentang kisahnya saat dia itu nggak sadar dan disebutnya tuh mati suri. Ini mati suri nih, Ci. Betul. Waduh, berat nih. Sebelum Cici ngelanjut ceritanya, gue mau ngucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah support kami selama ini. Dan buat yang belum, ayo dong biar kita makin semangat lagi dan makin berkembang lagi nih di kedepannya. Gimana tuh caranya, sih? Gampang banget, kalian tinggal subscribe, like, komen, dan share video-video kita ke teman-teman kalian, sahabat kalian, saudara kalian, atau selingkuhan kalian. Mantap. Dan untuk kalian yang baru subscribe kita nih, terima kasih banget. Dan jangan lupa nih nonton video kita dari awal, sekarang, dan seterusnya. Oke, dan jangan lupa dinyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Udah siap belum, Ci? Siap. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja nih ke ceritanya. Oke nih, sebelum Cici cerita, gue mau ngucapin terima kasih banyak nih buat Kak Andin ya udah mau berbagi ceritanya ya. Benar. Semoga dilancarkan rezekinya, disehat-sehatkan terus nih kondisinya. Oke. Jadi Kak Andin ini cerita ya sama gue, dari ceritanya dia itu di usianya dia 17 tahun, kurang lebih di tahun 2013. Di tahun 2013 ini dia emang baru belajar yang namanya tuh motor. Jadi dia tuh baru belajar motor. Dan gimana sih namanya orang baru belajar motor tuh kayak senang bawa motor kemana-mana gitu. Tapi dia udah bisa nih dari motor gitu. Udah bisa, dan kebetulan dia tuh kayak baru banget bisa. Tapi dia kayak ayang-uyung lah sama temen-temennya gitu. Nah kebetulan situ dia ngeboncengin temennya. Nah pas dia di jalan tuh kayak pulang sekolah nih, dia kayak jalan yuk gitu. Ya gimana sih, anak-anak sekolah demen lah ayang-uyung pakai motoran gitu kan. Iya, lagi demen-demen naik motor ya. Benar, apalagi dia baru banget bisa naik motor kan. Dan disitu juga udah diizinin juga sama orang tuanya. Akhirnya dia jalan lah ke mall, dari mall salah satu di Bekasi ya. Nah pas di jalanan itu, awalnya pas sampai mall itu ya lancar aja nih. Dia nyampe mall di parkiran, terus akhirnya dia ya kayak belanja, nonton. Ya anak-anak sekolah lah gimana sih, masih demen-demennya kayak gitulah, nongkrong-nongkrong gitu kan. Akhirnya udah mereka selesai belanja, selesai nonton, baliklah mereka. Nah dia tuh nggak mau nganterin temennya yang cewek ini. Akhirnya setelah dia nganterin ke rumah temennya dan sesampainya dia di rumah temennya, dari situ akhirnya dia pamitan, baliklah dia ke rumah. Pas dia jalan perjalanan ke rumah, nggak tahu tiba-tiba kayak ada motor berlawanan arah nih, kayak misalnya di dia, nih Andin, ini ada motor berlawanan arah, tiba-tiba kayak gitu. Kayak gimana sih, kayak ngebut, kayak motong gitu ya. Nah dia kaget, dan akhirnya dia namanya baru belajar motor ya, tiba-tiba langsung kayak ngegas kenceng banget gitu. Kayak langsung ngegas kenceng banget itu, dan dia nabrak kayak tiang. Kata dia sih mungkin tiang listrik ya, dia cuma bilang tiang. Nah di situ dia nggak sadar. Di situ dia mulai nggak sadar katanya. Dan sampai situ ya pokoknya dia diceritain juga nih sama orang tuanya ya. Dari situ akhirnya dia dihubungin lah ke orang tuanya, dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dan dia ngerasanya tuh di rumah sakit itu ya, pokoknya dia nggak sadar lah. Setelah kecelakaan itu dia nggak sadar. Di nggak sadarnya itu dia tuh ngerasa kayak lagi keliling-keliling kalau kata dia. Gimana tuh Mas? Jadi dia tuh kayak masuk bisa jadi ke dunia lain ya, dimensi lain ya. Dia kayak dia hidup, tapi dia ngelihat badannya itu
lagi terbaring di rumah sakit lah gitu. Oh. Nah, kata dia mau percaya atau enggak, maksudnya mungkin ada orang yang berpikir ini mah kayak film gitu. Tapi emang ini tuh cerita nyatanya dia sendiri gitu. Yang dialamin Yang gitu ya? dialamin dia sendiri gitu, di saat dia jatuh dan tiba-tiba dia nggak sadar, terus dia ceritain dia dibawa ke rumah sakit. Tapi dia ngerasanya kayak ya dia hidup kayak biasa aja gini, tapi dia ngeliat badannya sendiri tuh ada di kasur lah lagi terbaring gitu. Ini dari situ dia katanya ngeliat ibunya, maksudnya kayak lihat ibunya nangis gitu. Kenapa sih pada nangis gitu? Terus gue kenapa bisa kayak gini? Gimana nih caranya gue balik gitu? Nah dari situ dia tuh ngalamin kejadian-kejadian yang menurut dia sih lumayan mengerikan sih kalau kata dia. Jadi di saat itu dia ketemu kakeknya udah meninggal, ketemu neneknya udah meninggal, terus ketemu kayak keluarganya atau saudara-saudaranya udah meninggal lah gitu. Dan mereka kayak kumpul lagi nih. Kayak ngumpul dan si Andin ini kayak dinasehatin, sama kamu hidup tuh kamu harus kayak berbuat baiklah sama orang tua kamu tuh berjuang nih buat kamu, buat nafkahin kamu, buat ngidupin kamu, nyokolain kamu, intinya kayak gitulah. Dan di situ dia kayak diajak sama kakek neneknya gitu dah, sama keluarganya udah meninggal lah, kayak di satu tempat, kata dia kayak di mana ya, kayak gurun lah gitu, kayak gurun pasir lah gitu pokoknya kata dia. Dan di situ dia bener-bener nggak tahu mau kemana, tiba-tiba dia sendirian di situ, kayak dia mau makan nggak ada makanan, dia mau keluar pun nggak bisa kata dia. Di situ dia benar-benar berjuang nyari jalan keluar, gimana nih caranya biar gue bisa pulang gitu, dan gimana nih caranya biar gue bisa ketemu lagi nih sama nyokap bokap gue kata dia gitu. Jadi selama di gurun pasir itu dia tuh ngerasanya kayak panas, terus kayak aus, dan benar-benar nggak bisa nemuin apapun di sana. Cuma padang gurunnya gitu. Bener kata dia nyari jalan keluar nggak ada, nyari kayak dia udah jalan terus tetap nggak ketemu apa-apa. Malah kata dia di situ kayak ketemu banyak binatang-binatang buas. Jadi kayak ketemu binatang-binatang kayak ular, kayak singa, beruang lah, kayak gitulah pokoknya binatang-binatang buas. Dan di situ dia tuh ngerasa kayak mau diserang sama mereka. Sampai akhirnya dia lari terus katanya, nggak nemuin apa-apa. Tapi akhirnya dia ngerasanya di saat itu kayak udah bukan pingsan sih, kayak lebih ke lemes lah gitu ya. Dia duduk, dia bengong, binatang-binatang itu kayak mau ngejar dia tapi nggak sampai-sampai. Walaupun dia udah ngelari tuh. Bener, dia udah nggak lari. Dia tadi kan udah lari kenceng kan karena takut dikejar sama mereka kan. Dan di situ dia udah capek dan dia duduk sambil kayak pasrah lah, ya udah serah lah, pasrah gitu. Tapi mereka dia tuh ngeliat binatang-binatang itu tuh kayak lari-lari terus, kayak ngejar dia tapi nggak nyampe-nyampe. Dia cuma ngejar-ngejar doang. Dan situ dia ngerasa takutnya luar biasa. Dan pas dia ngerasa kayak gue tenang aja lah, terserah, gue pasrah gitu. Dan di situ dia ngerasa pas dia pasrah, oh mereka kok nggak nyamperin gue lagi ya gitu. Gue ngerasa takut, pas gue tenang malah ya udah gitu. Yang gue takutin tuh nggak terjadi gitu. Sampai akhirnya dia kayak ada suara-suara yang manggil kayak, Andin bangun katanya, Andin bangun. Tapi ya dia mau bangun pun bingung bangun gimana gitu. Posisinya gue di dalam keadaan bangun kata dia, dalam keadaan sadar kata dia gitu. Nah di situ akhirnya ya udahlah dia kayak merem gitu. Terus dia merem, akhirnya dia pindah lagi nih. Maksudnya? Pindah lagi, dia tuh kayak ada di apa sih namanya? Yang api-api itu tuh, Merapi itu apa sih namanya? Kawah apa gimana sih? Pokoknya di situ katanya banyak api-api lah kata dia gitu, kayak apa sih yang kalau gunung meletus tuh ada api gitu? Larva. Larva ya kurang lebih kayak gitu. Kata dia di situ banyak banget. Lava. Apa sih? Lava ya? Iya kali ya, pokoknya yang tahu kan yang kalau gunung tuh meletus tuh ngeluarin kayak api, kayak iya kan, kayak gitu-gitulah pokoknya. Gue juga lupa lagi namanya. Jadi dia kayak gitulah ya. Dia ngerasa katanya di situ tuh banyak banget kayak api-api gitulah. Dan di situ dia benar-benar kayak frustasi, kayak manggilin, Ma, apa tolongin Andin. Andin mau pulang tapi nggak bisa, tadi gitu. Nah akhirnya dari situ dia kayak kayak misalnya di sini kan banyak itu tuh apa api-api gitu, tapi kayak ada bebatuan nih yang tadinya nggak ada bebatuan. Yang dia ngeliat api gitu, terus kayak ada yang batu-batu, terus dia langsung maksudnya kayak ya alhamdulillah gitu ya, kayak gue bisa keluar nih dari sini gitu. Dengan lewatin batu-batu itu gitu. Bener, pas dia ngelewatin batu-batu itu akhirnya dia sampai kayak di hutan-hutan gitulah kalau kata dia. Sekarang ganti lagi nih ke hutan lagi nih. Dan situ kata dia dia ngerasa
dia tuh gimana ya, sendirian banget, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia nangis kayak mau pulang nggak bisa gitu. Dia sampai ma apa tolong gitu, sampai akhirnya didatengin lagi nih sama keluarganya, sama kakeknya, sama neneknya, nah, sama keluarganya udah meninggal lah, dinasehatin, kamu selama ngalamin ujian ini kamu nggak inget siapa penciptamu, No. kata si neneknya gitu. Terus eh, dia langsung bilang, astagfirullahaladzim, iya Andin sama sekali nggak inget nek, kenapa kamu bisa lupa sama yang menciptakan kamu, kata neneknya gitu. Seandainya di saat itu kamu langsung inget siapa penciptamu, kamu pasti langsung pulang dan kamu langsung sadar, kata neneknya kayak gitu. Dan sekarang karena udah ngelaluin banyak hal itu, kamu coba berdoa, katanya, minta sama Allah supaya kamu emang bener-bener dan sungguh-sungguh mau pulang dan mau ketemu lagi sama mama dan papamu, kata neneknya gitu kan. Dan jangan lagi lah, intinya jangan lagi ngulangin kesalahan-kesalahan di saat dia masih hidup lah, intinya gitu. Dia juga masih hidup sih, cuma dalam keadaan nggak sadar ya, maksudnya dalam keadaan sehat lah gitu. Dan neneknya juga bilang, maksudnya perkataan orang tua itu pasti selalu benar. Jadi kayak Andin ini kan tipe orang yang kayak pembangkang lah. Susah sih ya, namanya bocah 17 tahun pasti kayak gitu ya. Kalau kalau dibilangin pasti enggak gitu. Jangan kesini nggak apa-apa lah gitu kan, pasti mikirnya gitu. Dan di situ akhirnya dia dinasehatin sama orang tuanya, sama kakek neneknya udah nggak ada. Akhirnya dia mulai kayak istighfar, dia berdoa, dan dia benar-benar bersungguh-sungguh kalau dia emang benar-benar mau hidup lagi dan ketemu sama mau papanya, tadi gitu. Dan sampai saat itu katanya pas dia udah berdoa, dia udah menjamin mata, dia udah pokoknya istighfar lah, akhirnya nggak lama dari situ pokoknya intinya dia sadar. Dan pas sadar itu ya namanya orang tua pasti sedih ya, sedih gimana sih, sedih bahagia lah gitu. Akhirnya dan orang tuanya jelasin, kamu udah sehat gitu, maksudnya kamu udah sadar gitu. Iya mah aku udah sadar, katanya si Andin. Dan orang tuanya pokoknya kayak ngedoain Andin terus deh, kamu harus sehat ya, kamu berjuang gitulah, nyemangatin lah gitu. Dan setelah si Andin pulang dari rumah sakit, mamanya tuh cerita, kamu itu nggak sadar itu selama 40 hari gitu dia. Masa sih, kata si Andin, padahal dia ngerasanya cuma beberapa hari doang, katanya dia nggak beberapa hari, malah dia ngerasanya tuh kayak hitungan jam selama di yang gurun ya. Bener. Dan di situ katanya udah banyak ustadz dipanggil buat doain dia, katanya gitu, sampai orang tuanya kayak udah pasrah lah. Kata dokter juga, ya kalau emang udah begini terus dibawa pulang aja bu, karena nggak ada perubahan dan nggak ada perkembangan sama sekali. Jadi pas dia kecelakaan itu, dia ceritain dari mamanya, katanya di perjalanan itu pas sampai rumah sakit itu dia udah dinyatain nggak meninggal dunia, katanya, karena nadinya pun udah nggak ada tanda-tanda kehidupan lah gitu. Pas dia sampai UGD dan ditelepon orang tuanya, kan orang tuanya ya pertama mamanya dulu yang nyampe ke rumah sakit kan. Di situ udah dibilang, ibu anaknya udah nggak bernapas. Tapi mamanya bilang, dicoba, tolong dok, coba diselamatin gimana pun caranya, coba dulu, katanya gitu. Maksudnya jangan nyerah lah gitu. Tapi akhirnya ya dokter kayak ngasih apa sih yang di dek-dek gitu, CPR bukan sih namanya ya? Gini-gini dadanya. Iya gitu. Pokoknya yang dadanya dipakein alat gitu dah. Ya mohon maaf ya kita kurang paham. Teman-teman yang ada yang tahu boleh buat komen di bawah. Dipakein kayak gitu, dan sama juga masih nggak ada tanda-tanda dia tuh ngerespon buat hidup lah gitu. Udah dikasih oksigen dan segala macam pun tetap masih nggak detak jantungnya tetap nggak ada gitu. Sampai akhirnya dokter bilang, ibu mohon maaf kita nggak bisa, pokoknya intinya adalah kalau kata film-film mah, mohon maaf kita sudah melakukan yang terbaik semaksimal mungkin. Iya, tapi memang anak ibu udah nggak ada, dokternya bilang kayak gitu. Dan ya udah ibu tolong ibu kan dia tolong diurus, nanti kita iniin lah apa sih namanya untuk kawat mayat gitulah. Tapi mamanya bilang gini, tolong dok tunggu papanya datang, jangan dikemana-manain dulu, biarin aja dia di UGD, biarin aja di sini, saya yakin kok anak saya masih hidup, mamanya gitu. Cuman ya dokter gimana ya, permintaan dari orang tuanya kayak gitu, ya udah
Akhirnya diturutin, kayak mamanya katanya yang baca doa kayak ayo dong bangun gitu, jangan ninggalin mama, ini kayak gitulah. Dari orang tuanya juga kayak ada rasa nyesel, kenapa sih gue kasih dia bawa motor gitu, kenapa sih salah gue nih, karena gue terlalu udah percaya banget nih sama dia, karena kan udah belajar, dan dia juga sempat boncengin nyokapnya katanya kayak buat keliling itulah, keliling kampung atau keliling deket-deket komplek rumah lah dia gitu. lah ya. Iya, Belanja sayur gitu. bener, makanya nyokapnya juga kayak udah yakin nih, oh dia udah bisa gitu. Dari situlah makanya nyokapnya kayak ngerasa bersalah banget dalam dirinya karena dia udah ngizinin nih, karena emang Andin sebelum berangkat izinnya ke mamanya, emang Andin bawa motor ya mau ke rumah temennya sekalian mau ke mall gitu, dan nyokapnya ngizinin. Makanya yang paling histeris dan paling ngerasa bersalah ya nyokapnya gitu. Di situ nyokapnya bilang sekitar 3 atau 4 jam lah Andin udah dinyatain meninggal gitu. Dan dia akhirnya nggak lama lah, 3 atau 4 jam lah kurang lebih, akhirnya bokapnya datang. Dan bokapnya kayak ngelus kepalanya, kata nyokapnya kayak, Andin ayo bangun, kita masih butuh kamu gitu. Kita sayang sama kamu, kita nggak mau kehilangan kamu. Dari situ kayak nggak ada respon, kalau kata nyokapnya kayak mulutnya bergerak katanya. Kayak mulutnya Andin tuh kayak gimana sih, nggak ngerti ya, pokoknya kayak gerak lah kata nyokapnya gitu. Dan dari situ akhirnya dia panggil lagi nih ke dokter, minta tolong lagi, dok tolong saya ngeliat anak saya gerak kata dia gitu. Cuman di tes nadinya sama dokternya masih nggak ada. Cuman nyokap sama bokapnya kayak yakin lah dia pasti hidup nih, anak ini pasti hidup gitu, nggak mungkin anak ini mati gitu. Nah karena kekekahan orang tuanya, udah akhirnya dokter ngikutin lah apa saran, apa maunya lah orang tuanya gitu. Dan akhirnya dari situ dia ini lagi dikasih bantuan lagi lah, alat-alat dari rumah sakit. Alhamdulillah katanya detak jantungnya mulai ada, walaupun lemah kata dia gitu. Cuman di situ udah orang tuanya udah kayak lega lah, akhirnya anak gue udah bisa hidup lagi gitu. Dan nyokapnya kayak ya bersyukur lah gitu, kayak gimana ya, kan gue bilang apa, anak gue tuh nggak mati gitu. Makanya dari situ dan dia ngerasa nggak sadar, bukan sih, dia sih ngerasanya sebentar doang, cuman ternyata dia nggak sadar itu selama 40 hari. Iya, padahal dia udah bilang dia kayak masih hidup gitu, yang dia ngeliat badannya sendiri berbaring ya. Itu nggak lama kata dia sih, bentar doang. Kata dia sebentar doang, dia ngerasain digurun, dikejar-kejar, terus akhirnya dia pas dia merem kayak dia pindah tempat lagi nih ke kayak di yang ada api-apinya gitu. Nah terus dia tiba-tiba ada kayak batu-batu gitu, dan dia ngelewatin batu itu dan dimasuk ke hutan, ketemu lagi sama kakek neneknya dia. Di situ dinasehatin kayak, kok lu selama dikasih cobaan kok lu nggak inget sih sama Tuhan lu, intinya gitulah. Dan dia juga baru nyadar di situ kan, kayak astagfirullahaladzim, iya ya gue kok dikasih susah tapi gue nggak inget sama sekali nih, di saat kayak gini gue nggak inget sama sekali gitu. Dari situ makanya dari situ nyokapnya nggak pernah ngizinin lagi dia bawa motor sampai saat ini. Jadi mau kemana-mana mendingan naik Grab aja, kalau enggak dianterin sama kakaknya atau sama bokapnya atau sama nyokapnya, kata dia gitu. Berarti kalau sekarang dia udah 10 tahun lalu sih, 2013. Benar, itu ya? Iya, udah sekarang 27. Oh 27. Udah 27. Dia sama kata dia, udah dia udah ngeyakinin nyokapnya kayak nggak apa-apa mah, dia jalannya pelan-pelan aja, bawa motornya pelan-pelan aja gitu. Tapi tetap trauma nyokapnya itu bener-bener dalam. Jadi nggak mau ngizin sama sekali anaknya bawa motor. Kayak ke warung dikit deket aja katanya, di area kayak rumah lah gini, kayak di jalanan kampung gimana sih, tapi nggak dikasih sama nyokapnya. Nggak, masih trauma banget mungkin nyokapnya. Trauma banget kata dia, walaupun udah lama tapi nyokapnya bener-bener mau kemana pun ya udah ayo dianterin gitu. Mau kemana pun kata dia, mau main ke rumah temennya atau kemana pun lebih baik dianterin. Kalau dijemput sih nggak apa-apa katanya, tapi kalau untuk dia bawa motor sendiri dia nggak boleh. Sampai sekarang itu? Sampai sekarang. Aduh. Dan kebetulan dia juga belum lama baru lahiran anak pertama. Oh selamat nih buat Kak Andin ya. Buat anak apa? Anak pertama ya? Iya, anak pertamanya dia perempuan. Berarti Kak Andin ini sempat bener-bener divonis meninggal sih? Iya benar. Makanya dia bilang rumah sakit ya? Iya, dia makanya pas dia ngomong dia punya cerita, tapi ceritanya tentang dia pas kayak mati suri gitu kata dia gitu. Karena dia dinyatain benar-benar meninggal di saat itu gitu, dan dia ngalamin kejadian itu gitulah
Jadi bukan cuma kayak kalau koma kan juga masih ada detak ya. Benar. Kalau ini bener-bener fix meninggal. benar-benar meninggal, dokter bilangnya dia udah innalillahi gitu. Selama 3-4 jam tadi tuh ya. Iya, kalau kata nyokapnya sih antara 3 atau 4 jam. Hmm. Nah makanya, tapi nyokapnya nggak mau dia di kemana-mana, yang tetap maunya di ruangan UGD itu. Nyokap berarti masih feelingnya masih kuat banget ya. Ini Benar, anakku masih benar. hidup, anakku masih hidup gitu ya. Nah, kadang kalau feeling orang tua kan gimana ya, Iya kuat sih, ya. kuat banget Iya. sih ya. Walaupun apa pernyataan dari rumah sakitnya udah Benar. ngelakuin mungkin yang terbaik saat itu ya. Benar, iya, tapi ya nyokapnya Tapi yakin. nyokap yakin kan, sampai rumah sakit juga udah bilang ini udah anak ibu udah nggak ada gitu ya. Iya, mau dibilangin gimana pun ya nyokapnya tetap yakin dia pasti bakalan hidup gitu. Nah makanya tunggu bokapnya datang sampai lah bokapnya intinya gitu. Saat bokapnya datang terus kayak dielus gitu, katanya palanya kayak, Andin ayo bangun gitu. Ya, intinya adalah mereka masih butuh Andin gitu. Nah sampai akhirnya kayak nyokapnya bilang bibirnya kayak gerak gitu. Oh itu tanda-tanda awal itu. Iya, nyokapnya bilang bibir kamu tuh kayak gerak. Nah dia langsung panggil dokter kayak tolong, ayo di gimana pun tolong lah gitu. Dia pasti anak ini hidup soalnya ada gerakan di mulutnya, di bibirnya, katanya gitu. Nah, katanya dokter juga sempat bilang kayak orang meninggal pun wajar kalau ada tangan gitu. yang refleks lah atau gerakan badan yang refleks gitu. Tapi nyokapnya tetap kekeh, pokoknya minta tolong, maksudnya ibaratkan kayak lu mau gue bayar berapa kek, yang penting tolongin anak gue dulu nih gitu. Dicoba dicoba dulu gitu. Ya sampai akhirnya dicoba, dokter pun mau, dan alhamdulillahnya dia bisa hidup sampai sekarang. Ya alhamdulillah banget itu. Itu mah misteri ilahi cuman kayak Benar. ya kan nggak ada yang tahu kan udah dinyatakan meninggal tapi Iya, ternyata dia ternyata masih bisa hidup bisa lagi sehat, gitu bisa kan. punya anak, bisa sampai kayak sekarang. Cuman dia bilang semenjak kejadian itu dia agak sensitif. Semenjak kejadian mati suri itu. Jadi kayak awalnya kan dia kayak nggak pernah ngerasain apapun, dia ngeliat sih nggak. Tapi kayak misalnya lagi di mana nih, lagi di kamar sendirian, tiba-tiba kok kayak ada apa nih di belakang gue gitu. Jadi kayak lebih kayak ngerasain sih. Aku gue jadi gitu juga sih. Orang masih batuk nih. Ya pokoknya intinya teman-teman lagi pada batuk nih emang. ini sih dia katanya semenjak kejadian itu mulai kayak sensitif, tapi nggak ngeliat, cuman kayak lebih merasakan. Iya gitu. Kalau boleh tahu nih Ci, mungkin pada saat itu ya dia jadi lukanya parah nggak gitu Ci, pas kecelakaan. Kata nyokapnya sih parah. Lukanya tuh. Kata dia kakinya patah, nggak tahu kaki kiri atau kanan, gue nggak nanya ya. Cuman kaki dia, kata dia lumayan parah juga tuh, gue katanya kayak mukanya lumayan, kulitnya lah lumayan hilang lah gitu. Apa nyepet aspal kali Iya. gimana ya? Nggak, katanya sih ketintian, mungkin nggak ngerti deh ya, tapi mukanya katanya kayak gerek gitulah, terus kakinya patah kata dia gitu. Badannya juga pada luka-luka gitu. Cuman ya alhamdulillah sih masih hidup sampai Ya, sekarang. berarti emang dari kecelakaan emang udah ngeri juga gitu ya. Bener, dan dia juga ngerasa sensitif itu setelah beberapa tahun dia ngalamin itu. Mungkin karena gue yang baru ngeh, kata dia, atau emang dari awal gue udah kayak gini, setelah kecelakaan gue juga nggak tahu, kata dia gitu. Cuman emang dia ngerasa gue nih kayak sensitif gitu, kayak gue nggak bisa ngeliat tapi gue tahu nih gitu, kayak ini kayak ada ini nih gitu. Maksudnya nggak tahu sosok apanya, tapi kayaknya ada yang ngikutin gue deh, kayaknya ada yang mantau gue deh gitu. Ngerasanya lebih ini lagi, lebih kerasa banget gitu. Bener. Kalau ada makhluk-makhluk yang tak kasat mata gitu ya. Bener, dia sampai kayak udah rukiah juga, udah minta jangan sampai dia kayak gini, takutnya makin lama dia bisa ngeliat gitu. Oh. Tapi ya nggak bisa, tetap masih kayak gitu juga. Cuman ya udahlah, sekarang udah lama-lama udah terbiasa tadi gitu. Udah alhamdulillah sekarang udah sehat. Alhamdulillah wafat sekarang ya Kak Andin. Alhamdulillah udah sehat. Oke, gimana tuh teman-teman cerita yang tadi Cici Boyan ya. Semoga ada pelajaran nih yang bisa kita ambil. Khususnya buat pribadi lah. Jangan apa ya. Ya gimana ya, kadang kalau di jalanan kita udah santai, kadang kita ditabrak gitu kan. Kalau nggak nabrak ya ditabrak Iya, gitu kan. Ya, kalau di contohnya jalan. kemarin gue kan. Oh iya, mana keserempet ya. Iya, untungnya udah sehat sih. Dan gue juga mau cerita nih pengalaman gue juga pernah sih. Kalau gue bukan mati suri ya, Oh itu. tapi kan gue pernah waktu itu keguguran ya. Terus kayak di bius total kan, di bius total kan benar-benar nggak nyadar ya. Itu gue kayak ngerasa ada di ruangan putih. Pokoknya gue di ruangan itu tuh putih semua ruangannya. Dan gue nggak nemuin adanya pintu di situ. Dan gue tuh ngerasa kayak itu nyaman banget, nggak mau pulang. Kayak ada yang manggil, Riana pulang, dicariin mama. Cuman gue masih, enggak,
sumpah di situ rasanya nyaman banget, kayak gue nggak mau kemana-mana gitu. Hmm. Sampai akhirnya mirip juga sih sama Andin ya, gue kayak ada lahar gitu. Tiba-tiba dan sebelah sana nih, gue inget banget sebelah sana tiba-tiba pintunya kebuka dan nyokap gue yang manggil, Oh, dan berarti ayo pulang gitu. Nah sebelumnya nggak ada akhirnya tuh pintu-pintu, nggak ada. nggak ada, orang ruangan putih, benar-benar putih semua, dan gue nyaman banget di situ. Dan tiba-tiba dia bilang nyuruh kayak Rena pulang cariin mama gitu. Cuman gue enggak, enak banget di sini, sumpah gue ngerasa kayak tentram, nyaman gitu lah, gue nggak mau kemana-mana gitu. Tapi akhirnya ya ada kayak lahar gitu, kayak udah mau deket gue, tiba-tiba sebelah sana ada pintu kebuka, nyokap gue yang manggil, dan ayo pulang. Di situ gue baru sadar, dan pas gue melek, kebetulan kan di rumah sakit waktu itu gue sendirian ya, nggak ada yang nungguin kan. Nah suster bilang alhamdulillah akhirnya bangun juga, katanya gitu. Seharusnya yang abis dikuret palingan cuma 1 jam lah atau 2 jam, gue 7 atau 8 jam gitu deh baru sadar. Baru sadar ya? Makanya itu, makanya suster bilang alhamdulillah gitu. Dan gue sih ngalamin itu sih, makanya pas gue kuburan kedua dan kuret, gue takut begitu lagi gitu. Takutnya gue begitu lagi dan gue nggak bisa pulang gitu. Ya habis ya, Iya jangan sampai, makanya gue rada trauma sih, bukan rada sih, trauma berat ya. Kalau yang namanya dibius total ya, gue takut aja sih. Takut ya tiba-tiba ada di mana gitu kan. Jadi ini yang kayak pindah dimensi kayak ceritanya Kak Andin tadi kan ya. Bener, gue juga kayak gitu sih, Iya kan. gue ngerasain Kalau di kayak ruangan gitu. putih nih Kak Andin pertama awal tuh kayak di ini gurun itu ya. Kalau dia kan ya kayak di gurun ya, terus kayak di hutan gitu kan. Kalau gue ya di ruangan, tapi itu ruangannya kayak putih semua gitu. Dia juga ada yang manggil keluarganya, dari keluarganya juga ya. Iya. Maksudnya kakeknya yang udah almarhum ya, neneknya. Dia ada pesen-pesen itu doang yang dipesan sama kakeknya tuh. Iya, pokoknya intinya adalah kenapa lo nggak inget gitu sama pencipta lo gitu. Dan gue juga pas kejadian itu kan gue nyokap gue manggil dan gue manggil mah gitu ya. Nah nyokap gue cerita di saat gue nggak tahu ya, di saat itu juga kayak ada yang manggil katanya di depan pintu, kayak ada yang manggil mah gitu. Pas dia keluar gue kagak ada. Oh berarti nyokap lu tuh di rumah Ci? Nyokap gue di rumah, Nggak di kan rumah gue sakit tuh nggak? sendirian, gue di rumah sakit, nggak ada yang nemenin gue di rumah sakit. Tapi pas kejadian itu kayak gue emang manggil kenceng banget tuh. Nyokap gue juga bilang pas gue udah pulang ya, nyokap gue cerita ya dia juga denger kayak ada yang gue yang manggil gitu. Padahal gue yang kagak ada, gue kan rumah sakit. Oh, iya. Oke berarti ini ceritanya cukup nih buat si cerita dari Kak Andin nih. Bener. Oke gue sekali lagi mau ucapin terima kasih banget nih buat Kak Andin yang udah mau berbagi pengalamannya ya, saat diciptakan dan dinyatakan meninggal. Benar. Dan ternyata itu mati suri Ci. Mati suri. Sebutnya mati suri ya. Mati gitu. suri ya. Iya. Nah buat teman-teman nih mungkin yang punya pengalaman juga nih, pernah ngerasain juga mati suri atau cerita-cerita misteri lainnya, boleh banget kirim ke Instagram atau email kami. Atau mungkin ada yang kenal Cici atau gue, boleh langsung japri aja ya. Nah buat teman-teman yang punya kritik, saran, komentar, langsung aja nih terus di kolom komentar. Ya cukup Ci. Cukup. Oke, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Gua Cici pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.